Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, khususnya kepada seluruh pengurus takmir masjid Uswatun Hasanah, kepada bapak-bapak pengurus, para ustadz, ini sahabat saya Ustadz Solehan, terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami pada kesempatan kali ini, meskipun tadi ya istilahnya rodok mendadak tadi. Senengannya cok nopo niku mendadakkan diri. Dan juga kepada semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, katanya tidak asing lagi, tapi mungkin barangkali juga banyak yang belum mengenal, karena saya juga jarang di tempat kelahiran. Asli dari Ngatirjo Pak Bu ya, dari Katekan, dari tempat yang paling tertinggi di daerah Ngatirjo, kira-kira Ngatirjo lantai 2, yaitu di Katekan. Dulu waktu kecil sering diajak sama bapak saya itu pengajian di Masjid Al Furqon ya. Masih ingat saya, waktu itu selapanan itu Jumat apa gitu ya dulu, tapi nggak tahu sekarang, mungkin sudah berubah. Wakil masih ge, sampai sekarang masih ge Pak ge. Nah itu waktu dulu, tapi kemudian begitu sudah lulus SD sama bapak saya dikirim ke pesantren di pondok, yaitu di Keranggan, bersama almarhum Mbah Kiai Haji Sugianto. Beliau ayahanda dari Ustadz Taufik Hartono. Nah maka sejak itu kemudian intensitas saya di Katekan sudah agak jarang, sampai kuliah, sampai keluarga dan seterusnya. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul di masjid yang mulia ini insyaallah, dan tentunya ini adalah sebuah majelis yang istimewa, di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan, yang mengabarkan begitu mulianya, begitu besarnya fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Salah satunya Rasul mengatakan, innallaha, sungguhnya Allah, wal malaikata, dan malaikat, wa ahlas samawati wal ard, dan seluruh penduduk langit dan bumi,
wahada namlata fi juhriha, sampai semut yang ada di leng ini apa? Di lubangnya, di kamarnya, wahadal huta, dan sampai ikan yang ada di dasar lautan. La yusalluna ala muallimin nasi al khair, sungguhnya mereka senantiasa memberikan doa, memberikan sholawat, ya, kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Ya, salah satunya adalah semoga di antara kita ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, oleh karena itu marilah kenikmatan kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis zikir ini kita syukuri bersama, karena insya Allah kita ini termasuk dari orang-orang yang terpilih, dari orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi baik, ya, karena dikatakan mayyuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka akan diberikan kemudahan untuk mendalami ilmu agama. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, sore kali ini insya Allah ini nanti sampai sholat isya jam berapa Ustaz? Jam 7 lebih 10 kayaknya ya, sekitar itu ya. Nanti kita akan bersama-sama mengkaji, barangkali ada sesuatu yang sudah Bapak Ibu ketahui, ya anggap saja penyegaran, anggap saja murojaah, karena tentunya manusia itu kalau nggak dielengkan, kalau nggak sering diingatkan kadang-kadang lupa. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang baru, ya alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menyampaikan berkaitan dengan perangkap syaitan, perangkap setan. Ternyata setan itu punya perangkap. Bahasa lainnya apa? Setan itu punya ranjau. Setan itu punya jebakan. Jebakannya ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelumnya barangkali kami ingin bertanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian ini pernah mengalami ujian, pernah mengerjakan ujian. Kira-kira ujian yang terakhir yang pernah Bapak Ibu kerjakan ujian apa kira-kira? Ujian sekolah mungkin? Ujian SD? Ujian SMP? SMA? Atau mungkin kuliah? Atau apa lagi Bapak Ibu? Ujian bikin SIM mungkin? Ujian apa lagi? Banyak. Nah, barangkali ujian yang paling terakhir yang kita dapatkan tentunya adalah ujian hidup, ya, ujian hidup. Salah satunya yaitu barangkali Bapak dan Ibu yang tadi berangkat dari rumah pengen sholat maghrib menuntut ilmu di masjid ini, pasti ada ujiannya. Mungkin hujannya cukup lebat, ya kan? Mungkin ademe anyese, mungkin aras-arasen, kenapa melih? Mungkin jaraknya lumayan jauh dari sekitar sini kan? Nah itulah mungkin ujian yang tadi yang terakhir kita alami. Dan bahkan di dalam sehari ini mungkin kita mendapatkan ujian-ujian yang tentunya sangat banyak. Nah, mengapa manusia itu mendapatkan ujian? Ya seperti tidak jauh beda ketika kita sekolah, kita kuliah, ya ada ujian-ujian itu diantaranya adalah untuk mengetahui keseriusan
orang itu serius belajar dan tidak, itu kan harus ada ujian, Pak. Orang serius hidup dan tidak, ya itu kan harus ada ujian. Karena dengan ujian itu akan menjadi tolak ukur dan nanti juga akan menentukan sebuah kelulusan seseorang. Seorang itu lulus dari sekolah apa tidak, lulus mondok tidak, lulus kuliah tidak, gitu kan? Lulus dari kehidupan ini apa tidak, gitu. Itu perlu adanya yang namanya ujian. Dan di antara hikmah dari ujian itu, nanti kalau lulus maka derajat kita insya Allah akan meningkat. Istilahnya akan bisa naik kelas, naik jenjang. Ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan ternyata salah satu yang menjadi apa istilahnya ya, penghalang, yang menjadi musuh, yang menjadi rintangan kehidupan kita dalam melaksanakan ujian-ujian itu adalah setan. Ya. Maka kenapa demikian? Karena setan ini adalah musuh-musuh yang luar biasa sekali, Pak. Nggih, matur nuwun. Kenapa luar biasa? Kita membayangkan kita punya musuh. Musuh kita itu tidak kelihatan, Pak Bu. Kelihatan mboten? Mboten. Seandainya musuh itu kelihatan, kita sudah tahu seperti apa lawan kita. Ada di hadapan kita, kita bisa istilahnya mempersiapkan diri, ancang-ancang, tetapi setan ini nggak kelihatan. Itu satu. Yang kedua, setan itu tidak ngantuk. Nah, dewe gawiane sok ngantuk. Sidik-sidik ngantuk. Enggak di rumah, enggak di majelis taklim, kadang-kadang suka ngantuk. Nggih mboten? Kemudian yang berikutnya, setan itu tidak mati. Padahal manusia sedikit-sedikit mati. Populasi antara manusia dengan setan itu teramat sangat jauh beda, ya. Maka setan itu berkata, qala rabbi fangdurni ila yaumi yub'atsun. Setan itu berkata, ya Allah, tangguhkanlah aku, panjangkanlah usiaku sampai datangnya hari kiamat. Kita membayangkan kalau manusia itu setiap hari ada yang meninggal, puluhan bahkan ratusan, tetapi setan itu tidak meninggal tapi manak terus. Ya, seperti apa? Mungkin satu orang itu bisa dikeroyok setan sangat banyak. Nah, kemudian salah satu hal yang bisa kita lakukan agar paling tidak kita bisa antisipasi, paling tidak kita bisa mempersiapkan diri, yaitu kita dengan mengetahui perangkap-perangkap setan. Karena tadi kita sudah melihat benar-benar ini lawannya ini nggak main-main. Coro-corone ora sebanding, ngaten loh. Ya kan? Setan tidak pernah ngantuk, tidak kelihatan, tidak mati. Ya kan? Kita bertanding, ujuk-ujuk di depan kita, ujuk-ujuk di belakang kita, ujuk-ujuk di samping kita. Kita bisa membayangkan seperti itu. Nah, oleh karena itu beberapa perangkap setan yang perlu kita ketahui diantaranya ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Paling tidak ini ada 6. Insya Allah kita nanti menyesuaikan dengan waktu. Yang pertama adalah manusia itu diperangkap. Yang pertama adalah tentang kekafiran dan kesyirikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab
wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik ya akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Maka oleh karena itu setan punya proyek, punya misi besar, golek konco, golek bolo sing gelem ngancani ning neraka. Nah, yang pertama adalah dengan bentuknya adalah kekufuran dan kesyirikan. Ini perangkap yang paling utama. Contohnya apa? Contohnya perbuatan syirik, yaitu kita percaya kepada dukun. Dukun apa, Pak? Dukun bayi, dukun pijat, mboten nggih. Tapi dukun napa? Dukun ramal, paranormal. Kudune para enggak normal ya, malah paranormal ya. Ibarat kata kalau anak remaja itu cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, maka ketika seseorang itu sudah terperangkap percaya kepada dukun, ini sudah masuk ke dalam jeratan syaitan. Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain dikatakan yang mendatangi dukun kemudian dia percaya, maka sholatnya 40 hari tidak diterima ya. Dan salah satu contoh yang lain adalah percaya dengan alat-alat yang bisa memberikan manfaat atau madorot, katakanlah jimat gitu ya. Maka dalam hadis dikatakan, man allaqa tamimatan faqad asraq. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Maka orang yang beribadah sholat, puasa, zikir, haji, sedekah, ketika sudah dia melakukan perbuatan syirik, maka amalnya itu sia-sia, Bapak dan Ibu ya. Maka ini perangkap paling besar. Orang sudah giat beribadah, mengerjakan sholat tiap hari, bahkan sholat sunnah, puasa, haji, umroh berkali-kali, sedekah banyak, mengeluarkan duit, tetapi ketika dia masih syirik, maka dia masuk ke perangkap syaitan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perbuatan bid'ah. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka salah satu pengertian ya, salah satu pengertiannya oleh Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa yang disebut bid'ah adalah sebuah tata cara beragama yang diada-adakan menyerupai syariat yang dilakukan dengan maksud berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu hadis tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering mendengar khotib Jumat atau mungkin juga para ulama menyampaikan, inna asduqal hadis kitab Allah, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, wa khairul haji, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Wa syarrul umur, dan sejelek-jeleknya perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam peribadatan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan sesuatu yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap perbuatan yang dhalalah finnar, di dalam neraka. Bapak dan Ibu yang berbahagia, meskipun barangkali ada perbedaan pendapat ulama yang menafsirkan ataupun yang menjelaskan tentang bid'ah, tapi yang jelas di antara contoh yang tentunya sudah tidak ada perbedaan lagi, misalnya tentang sholat ya. Sholat subuh ini kita kerjakan berapa rakaat? 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang yang kemudian berpikir, wah tak jajal kolo-kolo sholat subuh wong waktu ini selonggar tak tambahi siji dadi 3. Misalnya nah, ini cetok ini bid'ah. Atau misalnya siang hari zuhur, kita diperintahkan sholat zuhur 4 rakaat, tapi orang itu berpikiran berbeda, wah kayak sibuk tak kolo-kolo luru aja. Ini tidak boleh, ini adalah jelas-jelas bid'ah. Dan termasuk insya Allah kita ini dalam bermuhammadiyah juga sangat terkenal dengan istilahnya itu menghindari memberantas TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Maka di Muhammadiyah ini sangat hati-hati sekali. Termasuk diantaranya ini kan seperti dalam memperingati orang yang meninggal, ada peringatan-peringatan berapa itu, 100 hari, 1000 hari dan seterusnya. Ini juga termasuk bid'ah. Karena sesungguhnya ini bahaya bid'ah ini sangat luar biasa. Karena dikatakan oleh Al-Imam As-Sufyan As-Sauri, beliau pernah mengatakan bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan dengan maksiat biasa. Karena pelaku maksiat itu mudah untuk bertaubat. Cetol ngaten. Sadar ini perbuatan maksiat. Misalnya mencuri, oh ini maksiat. Kemudian suatu saat dia tobat. Sedangkan pelaku bid'ah ini sulit untuk tobat. Karena apa? Karena ora kroso. Ya, ora kroso kan angel. Dikandani mungkin ya ora wong iki ibadah kok, wong iki sudah sesuai dengan contoh, susah sesuai dengan ajaran kakek nenek moyang begitu kan. Nek dikandani ya susah itu. Maka kemudian di antara bahaya dari bid'ah ini adalah di samping membahayakan diri sendiri, membahayakan oleh orang lain ketika kemudian dia menularkan ke orang lain. Kemudian juga membahayakan orang lain yang kemudian ikut-ikutan menyebarkan ke orang lain lagi. Dan orang yang berbuat bid'ah ini akan sulit sadar karena ia merasa bahwa amal perbuatannya ini benar. Kemudian bid'ah itu menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa waspada. Kita berusaha mengamalkan ibadah, khususnya adalah ibadah yang ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada tuntunannya. Kemudian yang ketiga, langkah setan yang ketiga, kalau tadi misalnya syirik sama kafir ini gagal ya, jadi bukan orang kafir, bukan orang syirik, gagal ya kan, yang pertama. Kemudian yang kedua, digoda dengan bid'ah, perangkap yang kedua ranjaunya bid'ah. Kalau ini setan gagal, maka menuju ke perangkap berikutnya adalah
diajak kepada dosa besar, al-kabair. Di antara dosa besar yang bisa ataupun yang sudah jelas-jelas kita ketahui adalah membunuh orang yang tanpa alasan, kemudian berbuat zina, kemudian durhaka kepada orang tua, dan ada lagi yang ini seakan-akan orang tidak sadar. Nyuwun sewu, mohon maaf, kadang-kadang banyak dilakukan oleh ibu-ibu, yaitu nopo? Ngerasani, gunjing, nek bahasa sak menika ghibah, jamaah ghibah. Kadang-kadang tidak terasa ibu-ibu itu kalau di dalam majelis, entah itu pengajian, rapat atau apa begitu kan, kadang-kadang bikin majelis sendiri, di belakang ada majelis ghibah, ya. Mungkin tiap hari belanja di tukang sayur membicarakan orang lain. Mungkin alasannya, loh Pak, ini nyata. Loh, justru ghibah itu nyata, Bu, ya kan? Kalau nggak nyata itu namanya apa? Apa, Bu? Nek bahasa Indonesianya fitnah. Kalau sesungguhnya bahasa Arab fitnah itu adalah ujian, tetapi bahasa kita yang mudah dipahami itu adalah fitnah, sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Tapi kalau yang sesuai dengan realita, yaitu namanya ghibah. Contohnya apa? Contohnya yang ngerasani mau, misalnya tonggone ono sing nopo nggih, nyun sewu, bentuk fisiknya cilik, tonggone dhewe kae cilik nyelekutis. Nah, ini ghibah. Tonggone dhewe kae gendut, wis gendut gembrot, ya memang dia betul-betul gendut. Justru ini ghibah, ya kan? Maka definisi ghibah adalah sesuatu yang ketika kita membicarakan mengenai sesuatu itu, maka orang lain yang yang dirasain itu dia tidak suka. Nah, itulah ghibah. Maka kemudian salah satu contoh ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah juga Rasul ini kan beliau istrinya banyak, ya. Istri-istri beliau banyak. Ada salah seorang dari istri beliau ngerasani. Ya barangkali meskipun sebagaimana kita ketahui dalam sirah, istri Rasulullah itu luar biasa, ya. Semuanya itu secara fisiknya itu hampir sempurna, posturnya, kecantikannya, begitu kan. Tetapi tentunya di antara istri Rasul itu, di antara yang misalnya tinggi, begitu kan, ada yang rodok cendek, gitu. Jadi istri Nabi itu ada yang ngerasani. Kalau tidak salah itu beliau yang dirasani adalah istri Rasul yang bernama Sofia. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar atau menasihati di antara istri-istrinya. Rasul mengatakan, laqad qulti kalimatan lau muzzijat bima'il bahri la mazajathu. Sungguh satu kalimat yang tadi engkau katakan menggunjing, ngerasani, seandainya kalimat itu diambil kemudian dicelupkan, dicampurkan bima'il bahri, dengan lautan yang sangat luas, la mazajathu, sesungguhnya lautan yang sangat luas itu akan terkontaminasi. Bahasa lain ini apa? Akan terpengaruhi. Lautan yang sungguh sangat luas ini ketika dicampur dengan satu perkataan pergunjingan itu, kemudian air laut itu akan berubah rasanya, berubah warnanya, bahkan kemudian
akan menjadi bau yang busuk dan tidak enak untuk dipandang oleh mata. Itu padahal hanya satu ngerasani, satu gunjingan. Kita bisa membayangkan kalau setiap hari kita terus menggunjing, terus menggibah, dikumpul ke gibahan kita itu dimasukkan ke dalam lautan, akan seperti apa bentuk, akan seperti apa rasa, akan seperti apa kelihatan lautan itu. Mungkin wis ora karuan, warnane wis ora karuan, rasane wis ora karuan, dan akan menjadi terkontaminasi. Maka kemudian ngerasan ini dimasukkan ke dalam deretan dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dakum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kalian dari berprasangka buruk. Nah, ini panjang juga kalau kita detailkan, tapi yang menjadi garis besar kita yaitu adalah wala yaktab ba'dakum ba'da, dan janganlah di antara kalian itu saling menggunjing. Karena perumpamaan orang yang menggunjing itu seperti engkau memakan bangkai saudaramu. Kita bisa membayangkan makan bangkai aja sudah tidak boleh. Bangkai ayam itu dimakan tidak boleh, bangkai kambing tidak boleh, bangkai sapi tidak boleh, bangkai unta tidak boleh. Yang boleh bangkai apa Pak? Bangkai ikan dan belalang. Nah, ini diibaratkan orang menggunjing itu seperti memakan bangkai saudaramu. Nah, contohnya kita membayangkan ya, kita membayangkan ada saudara kita, tetangga kita meninggal. Kemudian ada orang yang mendekati jenazah itu, kemudian digunting kupingi, sidik wae sidik. Napa jendike digunting sidik? Nah, terus disajikan, monggo Pak, didahar Pak. Purun betul Pak? Purun betul Bu? Ngeri. Itu ibaratnya orang yang riba, seperti memakan bangkai saudaramu. Oleh karena itu ibu-ibu, ya mari, meskipun ini susah, sulit, karena ini adalah bagian dari perangkap setan, maka kemudian kita berusaha untuk mengurangi di dalam kita ngerasani orang lain. Kemudian yang keempat, ketika dosa besarnya lewat, maka setan masih punya aji-aji, masih punya ranjau berikutnya, yaitu dengan mengajak, menggoda dengan dosa kecil. Loh kok dosa kecil? Iya, tadi dosa besar wong angel, ya wis dosa kecil wae gitu kan. Dan dosa kecil itu dikumpulkan lama-lama kan akan menjadi besar. Seperti gunung itu kan terkumpul dari pasir yang kecil, terkumpul dari tanah yang kecil. Begitu juga dosa itu dari kecil-kecil dikumpulkan nanti akan menjadi banyak. Nah, maka kemudian dengan dosa kecil ini, harapan setan lama-lama nanti manusia ini bisa mengumpulkan menjadi dosa yang sangat besar, yang kemudian menjadi perangkap, masuk dalam perangkap setan. Nah, sekarang kita ngasih contoh lagi. Kalau tadi contohnya ibu-ibu dosa dosa besar ya, sekarang bawa apa dosa kecil saja. Contohnya apa Pak? Dosa kecil yang sering dilakukan, paling gampang lawannya ghodul basor, menahan pandangan. Apa niku? Jelalatan. Napa?
jelalatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 30 yang maksudnya bahwa katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi memandang wanita yang tidak selayaknya, bukan muhrimnya, ini kan dosa kecil. Nah, ini tantangan berat bagi seorang laki-laki. Contohnya memandang istri tetangga misalnya, memandang orang lewat, orang perempuan yang menarik begitu misalnya, atau mungkin memandang melalui tidak langsung misalnya lewat TV ya. Dan nanti sehingga kemudian akan memberikan image kepada dirinya, kok bojoku ora kaya ngono ya. Nah, ini nanti kan akan menimbulkan membanding-bandingkan begitu ya. Lihat artis, kok bojoku ora kaya artis ya. Seandainya aku duwe bojo artis, ya nanti kan munculnya ke situ. Wong jenengane ora artis kok pengen bojone artis, ngaten to. Kita membayangkan artis itu berat loh Pak. Biaya hidupnya berat. Untuk perawatan saja 1 bulan ya, bahkan dikatakan bisa ratusan juta, bisa bahkan miliaran. Anjenengan nek maringi ibuke untuk perawatan pinten kira-kira. Seandainya bisa mengeluarkan yang banyak, mungkin saja istri bapak bisa menjadi artis ya, dalam sekejap kemudian disulap perawatan menjadi artis. Nah itu mungkin barangkali juga alasan laki-laki itu mungkin kadang-kadang begini, alasannya mungkin karena istri saya sok kurang dandan. Apa boleh wanita dandan, Pak, Ibu? Ya boleh, tapi untuk suaminya di rumah. Sementara kadang-kadang sok kualik, kadang-kadang di antara lingkungan kita itu kebalik. Ibu-ibu dandan ketika mau kondangan, gitu. Nenek rumah sok saanane ini narak kondangan wis disiapke liven, gincu, lipstik, napa melih, eyeshadow dan lain-lain. Wangi itu nggak boleh pakai wangi-wangian itu ya. Padahal nek di rumah kadang-kadang baunya kecut misalnya kan. Nah ini kan kebalikan. Nah itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kembali lagi bahwa salah satu dari perangkap setan berupa dosa kecil yang sering dan mudah menggoda oleh orang laki-laki adalah tidak menahan pandangan atau jelalatan. Nah ini barangkali ini adalah merupakan introspeksi ataupun juga koreksi untuk bapak-bapak atau kaum laki-laki. Karena sesungguhnya kalau ini kemudian terjadi kepada keluarga yang itu mungkin keluarga baru, belum mapan, banyak permasalahan, bisa menjadi penyebab retaknya sebuah hubungan rumah tangga. Maka kemudian kalau hubungan rumah tangga sudah retak, kemudian nanti setan akan bersorak-sorai, nanti bisa jadi akan muncul orang ketiga, orang keempat, bisa nanti akan terjadinya cerai, bisa nanti jadinya akan menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian yang berikutnya sekalian nanti saya habiskan, ini masih 2 keterangan singkat saja. Yang berikutnya adalah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah
yang sifatnya boleh, ya, tetapi kemudian melalaikan ataupun menjadi berlebihan gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya hal yang mubah ini adalah makan minum. Allah berfirman, kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah engkau berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi misalnya makan minum ini boleh, tetapi kalau kita berlebih-lebihan tidak boleh. Kemudian misalnya hobi olahraga, misalnya olahraga, tapi kemudian tidak mengingat waktu, pagi, siang, sore, malam olahraga terus, kemudian keluarganya tidak teropeni, lali bekerja. Nah ini tidak boleh. Kemudian misalnya jalan-jalan boleh, siru fil ardi, jalan-jalanlah di muka bumi. Tapi kemudian kita lalai, tidak mengerjakan sholat, ya, kemudian merusak alam dan seterusnya. Ini juga kemudian menjadi perangkap syaitan. Kemudian yang terakhir yaitu amalan yang kurang afdol, ya, yang mengalahkan amalan yang wajib. Contohnya apa? Contohnya yang gampang saja, misalnya sholat sunnah tahajud, ini kan sunnah ya, tapi kemudian kita sibuk tahajud, tidur, lupa tidak sholat jamaah di masjid misalnya untuk bapak-bapak, bahkan lupa tidak sholat subuh. Misalnya ditanyai, Pak kok mboten ketinggal ke masjid? Waduh iya, mau bengi ngantuk wong bar tahajud, ya, kan? Atau mungkin bar takbiran semalam suntuk, kemudian tidak sholat subuh, nyun sewu, sholawatan misalnya kan, semalam suntuk kemudian bablas keturun pala ora sholat subuh. Nah ini adalah perkara-perkara yang sesungguhnya hal-hal yang sunnah itu bisa mengalahkan yang wajib. Nah ini sudah masuk dalam perangkap syaitan. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, sudah memasuki waktu Isya. Barangkali itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada sesuatu yang baru, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sesuatu hal tersebut Bapak dan Ibu sudah mengetahui, maka anggaplah sebagai penyegaran ataupun murojaah. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ada sesuatu yang barangkali terlewatan ataupun saya khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita tutup kajian malam hari ini bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.